Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hai, kenalkan Ibu Rosita ya. Jumpa lagi. Kita akan belajar bahasa. Kali ini pakai B kelas 8. Oke. Ini adalah materi terakhir kita sebelum kita ujian semester genap. Ya. Nanti kalian harus belajar lagi, ulang lagi pelajaran yang lalu-lalu. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Kita menggunakan modul 10 ya. Modul 10 itu kita bicara tentang ada ini bahasa persuasif. Oke, sabar. Ini dia persuasif ya. Struktur teks persuasif itu pengenalan isu, rangkaian argumen, ajakan, penegasan kembali. Ada kaidah kebahasaan teks persuasif. Nah, ini dia. Ini slogan, poster ya. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Slogan juga disebut dengan moto atau semboyan, ya, semboyan. Nah, di sini kalimatnya bersifat pendek ya, yang menarik dan mudah diingat itu slogan. Nah, ini dalam bahasa iklan ya, iklan. Terus poster memuat kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Fungsinya apa? Fungsi poster itu hampir sama dengan iklan, yaitu memberitahu mengenai suatu hal. Gambar dan kata-kata dalam poster harus berhubungan. Kata-kata yang digunakan dalam poster singkat, jelas, dan menarik. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan iklan? Sebuah kebersamaan iklan. Nah, ini dia. Menyimpulkan informasi dan pesan dalam iklan. Nah, unsur-unsur pembentuk iklannya ada beberapa hal ya. Yang pertama itu ada sumber. Nah, sumbernya apa saja? Sumbernya seseorang atau badan yang berinisiatif memasang iklan dan menanggung dana pemasangan. B, itu pesan ya. Pesan adalah informasi berupa verbal atau non verbal yang disampaikan. Nah, unsur-unsur pembentuk iklan lainnya adalah ada penerima. Penerimanya perorangan, itu bisa kelompok juga. Oke, ada efek. Efeknya itu berarti maksudnya ada perubahan sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup yang terjadi pada penerima. Nah, ini umpan balik, respon atau reaksi dari penerima iklan. Konteksnya adalah situasi yang berhubungan dengan iklan atau tujuan penulisan. Ini yang kedua, penyimpulan maksud dan tujuan suatu iklan. Nah, tujuan komersial, tujuan sosial gitu. Itu bisa nanti dibaca di modul masing-masing. Nah, ini bisa menelaah pola penyajian audio. Ada visual, ada audio visual. Nah, kalau audio berarti pola penyajian iklannya berupa suara saja. Suara saja. Berarti kita bisa seperti mendengar radio ya. Ya, itu dia berbentuk berarti iklannya bersifat audio ya. Terus pada penyajian iklan digunakan kata-kata memancing perhatian di akhir dialog. Gunakan efek suara dan musik agar pendengar bisa tertarik dengan iklan yang ada di radio. Yang kedua itu bentuknya adalah visual. Nah, visual ini pola penyajian iklan berupa gambar. Ada tulisan-tulisan seperti di media cetak ya. Pada iklan media cetak selain bahasa iklan, perhatikan juga tata letaknya, strategis nggak tata letaknya gitu. Oke. Terus juga harus kita perhatikan jenis hurufnya dan warna-warna yang digunakan. Pasti dari visual yang dipaparkan itu kelihatan menarik atau tidak iklan yang disajikan.
Terus pola penyajian iklan itu bisa berbentuk audio visual, ya. Audio visual berarti maksudnya adalah pola penyajian iklan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Nah, teks iklan tersebut dimuat di media elektronik. Misalnya, iklan yang dimuat di televisi menggunakan warna dan gambar yang dominan untuk menarik perhatian penonton. Nah, itu lebih biasanya lebih kreatif ya cara penyampaiannya. Nah, yang selanjutnya adalah menelaah faedah kebahasan dari iklan. Nah, bagaimana cara menelaahnya? Nah, iklan sering tampil dengan bahasa yang sederhana, mudah diingat, ya, dan dipahami. Bahasa yang sudah akrab di telinga masyarakat sering digunakan untuk memberikan kesan positif ya mengenai hal-hal yang ditawarkan. Penggunaan bahasa perlu diperhatikan agar menarik masyarakat, seperti penggunaan rima, singkatnya bahasa iklan, menuntut iklan baris agar lebih efisien dalam penggunaan kata. Nah, ini kaidah kebahasaan iklannya. Ada persuasif, imperatif, berima atau puitis, ada berkesan positif, ada sederhana dan ringkas. Nah, ini menulis iklannya. Kalau menulis iklan berarti harus ada langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah awali penulisan dengan menggunakan pernyataan yang menarik bagi pembaca. Apa itu? Jadi harus fokus pada masalah yang akan diangkat dalam iklan. Yang B, menawarkan solusi terhadap masalah yang diungkapkan. Contohnya, pakai krim ampuh 2 minggu jerawat hilang tak berbekas, ya. Dengan memakai krim yang disediakan itu selama 2 minggu jerawat itu hilang tanpa bekas gitu. Nah, ini menunjukkan bukti bahwa solusi yang diberikan benar adanya. Contohnya, riset membuktikan krim ampuh 90% menghilangkan minyak berlebih pada wajah. Nah, itu dia ya. Terus ada pengajuan harga menjadi bagian terakhir dalam sebuah iklan. Contoh, tak perlu risau ya, tak perlu risau, hanya dengan harga sekian-sekian Anda dapat menggunakan krim ini gitu ya. Harganya nggak boleh disebutkan gitu ya. Oke, ini ada kegiatan 2, perhatikan beberapa gambar. Ini gambar iklan Oxford ya, tentang kursus bahasa Inggris. Oke. Jenis dan tujuannya nanti boleh kalian cari. Ini dia. Oke, ini rangkuman. Oke. Nah, ini contoh-contoh soal. Nah, Ibu juga akan berikan ya materi kita terakhirnya itu. Kita lihat ya, kita review sekilas ya. Pelajaran sebelumnya itu ada kita belajar teks prosedur ya. Apa saja teks prosedur itu adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu secara sistematis. Jadi pelajari tentang teks prosedur, nanti di ujian nanti akan keluar tentang itu. Terus tentang teks deskripsi yang sudah pernah kita pelajari juga. Lalu ada kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Nah, struktur teks deskripsi itu ada identifikasi, ada deskripsi bagian, ada penutup ya. Penutup ini bersifatnya opsional. Nah, kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah atau ajakan. Apa kalimat perintah? Tutup pintu itu sekarang. Nah, jadi itu kita memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Misalnya, tolong matikan kipas angin misalnya. Tolong matikan kamera ya. Terus tolong matikan air ya. Nanti kalau tidak bisa bayar airnya lebih tinggi gitu. Itu adalah contoh kalimat yang berisi perintah atau ajakan. Nah, ini perbedaan. Nah, perbedaan dari narasi apa, eksposisi apa. Jadi kita harus tahu narasi itu apa ya. Narasi itu berarti menceritakan peristiwa atau kejadian. Nah, eksposisi itu apa? Eksposisi berarti menjelaskan informasi disertai pendapat dan fakta. Nah, dalam kalimat tersebut bisa kita cari contoh, misalnya kalimat dari sebab akibat. Apa kalimat sebab akibat? Contohnya begini ya. Ia sakit karena tadi kehujanan. Itu misalnya, itu contoh dari kalimat sebab akibat. Misalnya lagi,
karena dia tidak belajar atau karena dia malas belajar, akhirnya nilainya jelek, akhirnya nilai ujiannya jelek, nah, gitu. Nah, akhirnya dia remedial. Nah, itu adalah pola kalimat sebab akibat. Sebabnya apa? Karena dia malas. Terus akibatnya apa? Dia akan mendapatkan nilainya yang jelek. Terus misalnya nih, anak itu anak itu jatuh dari motor misalnya karena apa? Karena dia suka kebut-kebutan. Nah, jadi sebabnya apa dia jatuh dari motor, akibatnya apa? Dia kebut-kebutan, akhirnya dia jatuh dari motor. Nah, itu bisa diputar balik ke sebab akibat gitu. Oke, itu dia. Nah, bisa kita Ibu kasih gambaran contoh-contoh soal ya, siapa tahu nanti masuk di ujian. Oke, contoh soalnya yang pertama adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu disebut apa teksnya gitu. Teks apa misalnya, teks A teks narasi, B teks prosedur, C teks deskripsi, D teks eksposisi. Nah, apa jawabannya? Jawabannya adalah teks prosedur. Teks yang berisi langkah-langkah berarti kan teks prosedur. Oke, itu jawabannya teks prosedur. Oke. Terus soal kedua adalah soal kedua berikut ini yang termasuk struktur teks prosedur adalah A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Tujuan, D. Resolusi. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah tujuan. Oke. Terus ketiga, kalimat yang menggunakan kata kerja perintah disebut A. Kalimat deklarasif, kalimat imperatif, kalimat interrogatif, kalimat eksklamatif. Nah, jawabannya apa? Kalimat yang menggunakan kata kerja perintah. Berarti jawabannya adalah kalimat imperatif ya, kita memerintahkan seseorang. Oke. Yang keempat, masukkan telur ke dalam adonan. Kalimat tersebut termasuk kalimat apa? A. Kalimat tanya, kalimat perintah, C. Kalimat berita, atau D. Kalimat seru. Jawabannya adalah kalimat perintah ya. Masukkan telur ke dalam adonan. Itu. 5. Teks yang berisi gambaran suatu objek secara rinci disebut apa teksnya? A. Teks laporan, B. Teks deskripsi, C. Teks prosedur, D. Teks narasi. Jawabannya adalah teks deskripsi. Oke, kata-kata yang menggambarkan sifat sesuatu objek disebut kata kerja, kata sifat, kata benda, atau kata hubung. Ya, nomor 6-nya adalah jawabannya kata sifat. Oke. Bagian awal dalam teks cerita disebut resolusi, B. Komplikasi, C. Orientasi, D. Koda. Apa? Nomor 7 jawabannya. Ya, bagian awal dalam teks cerita disebut orientasi karena dia bagian awal. Oke. Konflik ya dalam cerita biasanya terdapat pada bagian A. Orientasi, komplikasi, resolusi, atau koda. Nomor 8 jawabannya adalah komplikasi. Nah, konflik yang dalam cerita biasa diterapkan di bagian komplikasi. Oke. 9 itu jawabannya ya. Kalimat yang menyatakan sebab akibat disebut A. Kalimat perbandingan, B. Kalimat sebab akibat, C. Kalimat majemuk setara, D. Kalimat tunggal. Apa? Pasti jawabannya adalah kalimat sebab akibat. Karena soalnya kalimat yang menyatakan sebab akibat disebut kalimat sebab akibat. 10. Kata penghubung yang menyatakan sebab adalah apa? Kata penghubungnya nomor 10 itu A. Dan, B. Atau, C. Karena, D. Tetapi. Jawabannya adalah jawabannya karena kan menyatakan sebab. Oke, jadi jawabannya karena. 11. Teks yang berisi pendapat disertai alasan disebut
A. Narasi, eksposisi, deskripsi, prosedur. Apa jawabannya? Nomor 11. Jawabannya adalah eksposisi. Pendapat, ada pendapat sertai alasan, berarti eksposisi. 12. Tujuan teks eksposisi adalah menghibur, menceritakan, meyakinkan pembaca. D. Menggambarkan. Apa jawaban 12? Meyakinkan pembaca, ya. 13. Kata baku dari aktivitas adalah pakai huruf F, ya. Huruf F. Kita papan tulis. Oke, ini kata aktivitas. Nah, berarti kata baku dari aktivitas apa? Ya, ininya salah, ini salah. Jadi perbaikannya adalah aktivitas. Jadi V ya, vitas ya. Jawabannya B, aktivitas. Oke. 14. Penulisan yang benar adalah di rumah, di rumah. Nah, ini bentuknya nih. Ini bicara tentang kata depan, di rumah. Di rumah. Nah, ke sekolah. Ini sekolah juga benar. Nih, sekolah juga benar. Terus ada ke sekolah selanjutnya. Ini benar. Ini juga benar gitu. Ke-15. Kalimat efektif adalah kalimat yang panjang dan bertele-tele, singkat, jelas, dan tepat. Banyak kata sulit dipahami. Jawabannya adalah singkat, jelas, dan tepat. Oke. Nah, bentuk soal esai. Esainya nanti dipelajari. Jelaskan pengertian teks prosedur apa itu misalnya. Oke. Terus tuliskan 3 struktur teks deskripsi itu apa. Apa yang dimaksud dengan kalimat imperatif? Nah, berikan contoh. Nah, itu harus dipelajari. Imperatif apa tadi? Kalimat perintah. Lalu jelaskan perbedaan teks narasi dan teks eksposisi. Lalu buatlah satu contoh kalimat sebab akibat. Oke. Nah, semoga penjelasan singkat ini lebih dapat dipahami, ya. Terus pesan ibu adalah pelajari lagi materi yang kita sudah pelajari tadi. Ada apa saja yang akan kisi-kisi yang akan keluar di ujian semester genap nanti. Teks prosedur, terus teks narasi, ada eksposisi, terus misalnya ada sebab akibat tadi, itu juga akan keluar, ya. Itu inti garis besarnya. Semoga di ujian nanti dapat menjawab soal dengan baik dan benar, tidak remedial, ya, nilainya bagus-bagus semua, amin. Sampai jumpa lagi pertemuan selanjutnya atau setelah ini. Akhir kata ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.